Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya dalam video rangkuman materi struktur atom, struktur kristal, dan difusi mata kuliah Metalurgi 1, Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS. Sebelumnya, perkenalkan kembali bagi yang belum kenal dengan saya. Nama saya Indira Yuda Wisnu Baskara, NRP saya 021194000057 dari Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi saya yang sebelumnya, apa yang telah saya sampaikan sebelumnya yaitu tentang struktur atom. Di sini saya akan melanjutkan dari penerangan saya sebelumnya itu, yaitu tentang struktur kristal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan klasifikasi material berdasarkan tipe order of atomnya. Yang pertama itu ada monoatomic gas. Ya, ini tidak mempunyai pengaturan atom-atomnya. Jadi ketika berikatan itu mereka saling tersebar, gak mempunyai istilahnya pengaturan tersendiri yang bersifat berulang. Contohnya seperti argon gas, gas argon. Terus yang kedua ada amorphous material. Biasanya ordernya itu nggak terlalu panjang, hanya bersifat pendek. Seperti contohnya itu ada di atom silikon, kaca, dan plastik. Terus ada juga liquid kristal. Ini juga sama mempunyai pengaturan yang pendek, tapi juga di sini ada juga yang memiliki pengaturan yang panjang di dalam sebuah volume yang kecil. Contohnya itu polimer di LCD kita yang biasanya buat televisi itu. Terus yang keempat, ada kristalin material atau material kristal. Nah, di sini biasanya lebih panjang lagi pengaturan dari atom-atomnya tersendiri, ikatan-ikatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu single kristal, contohnya seperti atom silikon, dan polikristalin seperti metal, terus paduan, dan kebanyakan keramik. Seperti dijelaskan di sini, tipe padatan yaitu yang kristal itu atomnya terorganisir dan berulang, sedangkan single kristal itu atomnya terorganisir dan berulang pada seluruh material. Polikristalin material yaitu gabungan dari kristal kecil atau butiran, dan amorphous atau yang tidak memiliki keteraturan atom. Seperti ditunjukkan di gambar ini. Di sini kan nggak terlalu tertata, sedangkan kalau kristalin itu kelihatan tertata dan berulang, teratur. Karakteristik struktur kristal. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan tentang unit sel atau sel satuan, yaitu struktur terkecil dari suatu struktur kristal yang dapat didefinisikan. Sel satuan umumnya berulang-ulang di seluruh bagian kristal. Jadi, dari sebuah, misalnya ada sebuah bahan yang volumenya itu misalnya 1 kali 1 kali 1 meter persegi. Nah, itu dibagi terus sampai kecil. Kalau misalnya dia mempunyai pola berulang, ada namanya sel satuan ini yang terdiri dari hanya beberapa atomnya yang dapat mewakili secara keseluruhan dari material tersebut. Nah, di dalam kristal sistem ini ada terdapat 7 jenis strukturnya. Yang pertama ada kubik, seperti ini, simpel kubik. Jadi di dalam kubik yang kubik ini panjang antara panjangnya, lebarnya, dan tingginya itu memiliki panjang yang sama. Makanya di sini A sama dengan B sama dengan C. Dan sudutnya pun antara garis yang horizontal, vertikal, maupun yang antara arah yang panjang, lebar, dan tinggi pun memiliki sudut 90 derajat. Volumenya jika memiliki struktur kubik akan berumuskan A pangkat 3, yaitu panjangnya ini pangkat 3. Lalu yang kedua ada tetragonal. Tetragonal ini dia panjang A dan B-nya itu sama. Panjang dan lebarnya itu sama, sedangkan tingginya itu berbeda. Sudutnya sudutnya itu memiliki sudut yang sama tapi 90 derajat. Jadi volumenya A kuadrat pangkat A kuadrat kali C. Terus ada juga ortorhombik.
Nah, di sini ortorombik itu panjang antara, nah ini yang tadi, oh ya, yang ortorombik itu jadi panjang ini kan ada ortorombik kan. Nah, di sini panjang A, B dan C itu berbeda semua. Jadi nggak sama. Terus sudutnya tapi tetap 90 derajat antar 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 panjang lebar dan tingginya. Lalu juga ada heksagonal. Heksagonal ini sebenarnya dia mempunyai bawahan yang sama, yaitu di sininya itu sama, panjangnya A sama dengan B, tapi C-nya itu yang berbeda. Nah, tapi bedanya ini dengan tetragonal, heksagonal itu dua sudutnya itu 90 derajat, sedangkan sudutnya yang terakhir itu 120 derajat. Terus ada rombohedral atau trigonal, ini panjangnya malah semuanya itu sebenarnya sama. Nah, tapi sudutnya itu bisa berbeda-beda. Terus ada juga monoklinik. Monoklinik itu panjangnya tidak sama, tapi sudutnya itu dua sudut memiliki 90 derajat dan sudut yang satunya lagi bukan 90 derajat. Dan triklinik ini yang terakhir, panjangnya A, B, C-nya itu tidak ada yang sama dan sudutnya pun antara A ke B, B ke C-nya pun tidak ada yang sama. Seperti itu. Nah, ini tentang Bravais lattice. Bravais lattice itu dinamakan berdasarkan Augustus Bravais, adalah pengaturan tidak terbatas dari atom-atom yang ada di unit satuan tadi, unit satuan yang ada di atom tadi. Nah, jenisnya itu ada 14 yang dikelompokkan menjadi 7 kristal sistem tadi. Yang pertama itu ada simbol kubik, bentuknya seperti ini. Terus face centered kubik. Simbol kubik ini kita lihat di sini jumlah atomnya itu ada 8 yang menempati setiap corner atau setiap sudut dari unit selnya itu. Di sini bisa dilihat dari simbol kubik ini, dia mempunyai bentuk yang ini, yang kubik. Karena panjang A, B, dan C-nya itu sama. Terus face centered kubik, di sini itu ada atom-atom tambahan dibandingkan dengan simbol kubik yang di atom-atomnya itu ada di cornernya atau di sudutnya. Di face centered kubik itu di setiap mukanya, di setiap muka dari setiap istilahnya luas penampangnya itu di tengah-tengahnya terdapat atom lagi. Jadi di atas ini ada 1, di sampingnya ada 4, di bawahnya juga ada 1. Jadi jumlah atomnya itu ada 14 ya. Terus body centered kubik. Kalau body centered kubik itu di tengah-tengah volumenya ada atom tambahan. Terus bisa dilihat di sini ada simbol tetragonal, ada body centered tetragonal, ada heksagonal. Heksagonal ini bisa dilihat dari bentuknya ini yang segi 6. Lalu ada simbol orthorhombic, body centered orthorhombic, base centered orthorhombic, face centered orthorhombic, dan seterusnya. Yang biasanya kita jumpai itu ada 3. Nah, yang pertama itu body centered kubik atau BCC. Biasanya ditemukan pada atom molybdenum. Nah, ini dari atom-atom ini jumlah nomor atomnya yaitu 1 tambah 8 kali 1/8 ada sama dengan 2. Bilangan koordinasi sel satuan, nah nanti saya akan menerangkan apa itu coordination number-nya, itu ada 8. Bidang gesernya ada 6. Terus terus panjang sel satuannya ini jadi apa itu yang dimaksud dengan A, apa yang dimaksud dengan R? A itu merupakan di sel satuannya tadi, A itu panjangnya, sedangkan R itu jari-jari dari tiap atomnya ini. Nah, panjang sel satuannya itu A-nya ini dapat diketahui dari rumus ini. Lanjut, ada face centered kubik dapat ditemukan dari atom-atom ikatan-ikatan atom ini.
jumlah nomor atomnya ada 4, bilangan koordinasinya ada 12, bidang gesernya ada 12, kalau expected direction, diagonal pada muka sel satuan. Nanti akan saya terangkan apa itu bidang geser. Panjang sel satuannya ini A sama dengan 2 akar 2 kali R. Face centered bedanya dengan yang tadi, body centered kubik, atom-atomnya itu ada di tiap pojok, dari sel unit satuan, tapi ditambah satu di tengah-tengah dari sel unit satuan itu. Sedangkan face centered kubik ini ada atom tambahan di luasannya, bukan di tengah-tengah sel unit satuannya, tapi di luasannya ini, di istilahnya sisi-sisinya, di pinggir-pinggirnya itu. Jadi di tengah-tengah ini malah nggak ada, seperti itu. Lanjut, ada hexagonal closed pack atau HPC. Bentuknya itu jadi ada segi, di atasnya itu ada segi 6, terus mengikuti gambar ini aja kita bisa lihat. Terus untuk atom-atomnya ini, jumlah nomor atomnya ada 6, bilangan koordinasinya ada 12, terus dan seterusnya. Nah, struktur kristal logam. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa metal dengan ikatan yang biasanya terjadi di atom tersebut. Ada FCC, HCP, dan seterusnya. Kita lanjut aja dulu. Nah, jumlah atom dalam unit sel. Jadi dalam satu unit sel ini, kita ingin ketahui jumlah atom yang ada di unit selnya itu ada berapa. Jadi kayak seperti dalam simbol kubik ini, kita tahu kan atom-atomnya itu ada di pojok-pojoknya. Tapi kan tidak secara keseluruhan satu atom itu semuanya ada di dalam satu unit selnya. Jadi yang kita perhitungkan itu hanya bagian yang ada di unit sel tersebut. Jadi misalnya di sini ada satu atom gitu ya. Di dalam satu unit selnya kan ini cuma ada dari 1/8-nya doang kan. Nah, dari 1/8-nya ini, tapi kan ini ada 8. Jadi 1/8 kali 8. Jadi ada 1. Seperti itu, dan seterusnya. Atomic packing factors. Nah, atomic packing factor ini fraksi volume yang diisi oleh atom. Jadi, cara menghitungnya itu volume atom pada unit sel satuan yang tadi kita ketahui, terus per volume unit sel satuan. Jadi, volume yang diisi oleh atom-atom di sel unit satuan per volume secara keseluruhan ini, secara semuanya ini. Misalnya di BCC ini ya, APF-nya itu kita cari tahu dulu volumenya yang lingkaran tengah ini, atom yang di tengah itu berapa, terus ditambah yang ininya kan ada, berarti kan ini oh ya, di sini itu volume yang ini, terus ditambah yang volume ini, 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 sama volume yang di belakang sana. Terus dibagi ini volume secara keseluruhannya ini, atau apa, sel unit satuannya. Nanti ketemu APF-nya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Sistem kristal. Sel satuan didefinisikan dengan ukuran sel satuan, sudut antara sisi-sisi sel satuan. Yang tadi kita sudah jelaskan ya sistem kristal. Sebuah kristal itu terdiri dari susunan sel satuan, unit sel yang periodik atau berulang di dalam sebuah kisi. Seperti ditunjukkan di gambar. Unit sel dapat mengandung atom tunggal atau atom-atom dalam susunan yang tetap. Seperti itu. Kristal-kristal itu terdiri dari bidang-bidang atom yang menepati suatu jarak D tertentu. Jadi di sini itu udah ada jaraknya yang tertentu. Tetapi dapat dipecah ke dalam berapa bidang atom tiap jarak D yang berbeda. A, B, dan C ini panjang A, B, dan C, dan sudut alfa ini, beta, dan gamma di antara A, B, dan C adalah konstanta kisi atau parameter-parameter yang dapat ditentukan dengan XRD.
Lanjut ke isi dan sel satuan. Setiap kristal diturunkan dari building block dasar yang berulang ke segala arah. Ya, seperti kita ketahui kan tadi kalau kristal itu mempunyai pengaturan yang berulang. Building block ini dikenal sebagai unit sel atau sel satuan yang kita bentuk dari kita bagi-bagi lagi tadi bidangnya terus jadi kecil jadi unit sel satuan. Sebuah kristal memiliki simetri translasi. Jika ρ R adalah rapat elektron dalam kristal di R, maka ada 3 vektor yaitu A, B, dan C sedemikian rupa sehingga seperti ini. Dengan V dan W sebagai integernya. Setiap bentukan identik dinamakan sebagai unit sel. Jadi bentuk-bentuk yang identik tadi yang kita bagi kecil-kecil tapi masih dapat berulang itu dinamakan unit sel. Seperti itu. Lanjut sistem kristal. Pengaruh arah bidang dan bidang geser. Nanti kita jelaskan apa itu arah bidang dan bidang geser. Kita ketahui dulu aja pengaruhnya apa. Patah getas muncul pada bidang tertentu. Sifat elastis dari struktur kristal tergantung dari arah pembebanannya. Deformasi permanen muncul karena proses pergeseran sliding antara bidang kristalnya. Sifat keuletan yang rendah pada magnesium disebabkan oleh struktur sel satuannya yang HPC atau kristalnya tidak simetri. Lanjut. Nah, ini sekarang saya akan terangkan tentang arah kristal. Misalnya terdapat gambar seperti ini ya. Ada gambar seperti ini, terus ada arah kristal ke sini. Cara mencari tahu arah kristal dari garis ini, yaitu yang pertama kita proyeksikan dari X-nya. X-nya itu kan kita tahu di sini garis ini, ketika diproyeksikan ke X itu kan setengah A. Jadi kita tulis di sini setengah A. Lalu di Y-nya itu dia kan di sininya B panjangnya. Lihat. Ini kan ke sini jadinya ketika diproyeksikan ke arah Y itu panjangnya B. Maka proyeksinya itu kita tuliskan 1B. Sedangkan ke Z-nya kan ini kan di luasan di bawah kan. Nggak ada garis yang ke arah sumbu Z. Jadi Z-nya itu 0. Terus kita sederhanakan proyeksinya dari in terms of ABC, jadinya kita hilangkan ABC-nya tadi. Kita ketahui jadi setengah 1 kali 0, terus kita reduksi. Kita reduksi agar tidak menjadi sebuah pecahan. Kita kalikan, misalnya kita kalikan dengan 2, jadinya yang X itu 1, yang Y itu 2, yang Z itu 0. Terus kita tutup menjadi seperti ini. Inilah arah kristal dari garis yang ini. Lalu lanjut lagi, saya berikan contoh lagi satu. Misalnya yang dari garis yang A itu yang ini. Nah, di sini kita ketahui bahwa garis yang ini kan ada di muka yang sebelah sana kan. Berarti X-nya itu 0. Jadi kita tulis 0A. Terus yang Y-nya itu kan di sini kita ketika diproyeksikan itu 1. Tapi kan arahnya itu dia ke arah min dari Y. Maka kita tulis menjadi min 1B. Sedangkan Z-nya pun sama. Arahnya itu dia melawan dari positifnya menjadi negatif. Ketika diproyeksikan ini kan arahnya ke sini, ketika diproyeksikan jadinya kan seperti ini. Nah, kita tulis menjadi min 1C. Ketika kita proyeksikan tersebut, terus kita reduksi, sebenarnya ini udah enggak berupa pecahan, jadi reduksinya pun dikalikan 1 sudah cukup. Kita enclosure, nah seperti ini jadinya. Ya, kalau tadi kan yang Y sama Z itu kan min. Nah, kita beri garis di atasnya. Bukan di sampingnya loh ya, di atasnya. Jadi garisnya itu menunjukkan bahwa di arah Y dan Z itu dia negatif. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya lagi. Mungkin teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya menuliskan arah kristal bisa di-pause dulu videonya. Terus, tadi kan kita sudah mengetahui beberapa arah bidang yang spesifik yang kita tuliskan dalam kurung seperti ini. Nah, sebenarnya dari garis-garis dari arah-arah kristal yang spesifik tadi itu dapat dikelompokkan ke arah yang lebih umum atau general direction-nya. Seperti ini. Ini kan sebenarnya
Dia kalau arahnya ke sini kan dia termasuk 1 1 1. Kalau yang ini kita ketahui kalau di sini kan misalnya kalau di sini X, di sini Y, di sini Z, berarti kan X-nya itu -1, Y-nya -1, Z-nya 1. Jadi -1 -1 1. Tapi ketika kita lihat di sini kan mereka semua itu mempunyai sifat yang sama, yaitu melewati diagonal ruang dari kubik ini. Yang jadi kita dapat kolektifkan menjadi seperti ini. Terus ada indeks Miller. Ya, bisa indeks Miller itu kebalikan dari fraksi intercept di mana bidang-bidang membuat sumbu kristalografi. Bisa dibaca sendiri ya untuk indeks Miller ini. Lanjut, sekarang kita ke bidang geser. Bidang geser ini tadi kan kita arah bukan apa? Lupa. Arah kristal. Nah, sekarang kita bidang geser kristalnya. Misalnya terdapat gambar seperti ini. Nah, biasanya mencari tahu bidang geser itu kita nggak akan mengambil titik. Oh iya ya, ada yang lupa tadi. Maaf. Jadi ketika menentukan arah kristal, itu biasanya terdapat titik acuannya dari atau misalnya seperti yang ini, itu titik acuannya dulu ditentukan, yaitu O-nya itu di mana, terus baru ditentukan X, Y, Z-nya. Nah, kita kembali lagi ke bidang geser tadi. Nah, seperti ini. Biasanya titik acuannya ini kita hindari yang mengenai bidang gesernya ini. Karena akan sulit untuk diketahui bagaimana enclosure-nya yang ini ketika kita melewati bidang geser tersebut. Jadi kita geser dikit, arah titik O-nya itu ada di sini. Jadi X, Y, Z-nya itu di sini. Kita lihat di X-nya ini. Bidang gesernya ini kan nggak istilahnya nggak menyenggol, nggak berpotongan dengan sumbu X. Maka dapat kita tuliskan di intercept-nya itu tak terbatas atau tak terhingga karena nggak akan pernah berpotongan dengan sumbu X-nya ini. Maka kita tuliskan seperti ini. Lalu yang di bidang Y, di Y, di sini kan kita ketahui bahwa bidang gesernya ini berpotongan dengan sumbu Y di min B, di min 1B. Ini kan Y-nya kan kalau positif ke sana, kalau Y-nya negatif ke sini. Di sini kan dia berpotongan di titik ini. Di sini kan koordinatnya itu min B, jadi kita tuliskan min B. Lalu di C-nya ini kan di C itu kan di Z, arah sumbu Z. Nah, ini berpotongan di setengah dari C. Di setengah dari panjang C ini. Jadi kita tuliskan C per 2. Terus kita interceptkan, kita hilangkan A, B, C-nya. Terus resiprokal. Resiprokal itu kita cari resiprokalnya dari X, Y, Z-nya tadi. Biasanya kita balik antara penyebut dan pembilangnya itu. Kita jadikan 1 per intercept-nya ini. Jadi 1 per infinite kan 0. 1 per min 1 kan min 1. 1 per setengah itu kan 2. Jadi enclosure-nya itu 0, min 1, dan 2. Bisa dilihat lagi mungkin di contoh selanjutnya, yaitu misalnya di plan A ini ya. Plan A ini kan ketika Nah, kita ambil originnya itu di sebelah sini seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau bisa menghindari titik di mana bidang gesernya itu berpotongan di titik pusatnya. Dan kalau bisa itu seperti ini. Jadi melingkupi dari kita dapat dengan mudah dicari perpotongan antara sumbu X, Y, dan Z-nya. Kita ketahui di sini intercept di arah X itu 2/3 kan. Di sini kan 2/3 dari A.
Di sini, ini ada tulisannya 2/3, terus di B-nya itu min 1, karena arahnya itu ke arah min, dan di arah Z-nya itu setengah. Terus kita intercept, menjadi 2/3 min 1 setengah. Terus kita resiprokalkan, seperti tadi, 1/1 itu, jadi 3/2 min 1 dan 2. Terus kita reduksi biar nggak ada penyebut, nggak ada pecahan di antara bilang-bilangan tadi. Jadi kita kalikan dengan 2 menjadi 3 min 2 dan 4 seperti itu. Nah, bidang geser itu seperti ini, bisa dilihat di gambar ini. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Lanjut. Kelompok bidang kristal seperti halnya arah kristal tadi. Bidang kristal ini juga mempunyai kelompok-kelompok yang dapat kita kelompokkan. Seperti misalnya ini 100 ini kan termasuk ini misalnya ya bidangnya itu ini. Itu kan kalau misalnya kita cari tahu bidang kristalnya itu 100. Yang di sini juga 010. Yang di sini kan 001. Tapi kan ini sebenarnya bisa kita kelompokkan karena mereka itu menempati sifat yang sama, bidang yang sama. Karena ini kan di sisi-sisinya, sedangkan kalau yang ini kan termasuk di diagonal ruangnya. Bisa kita lihat. Kelompok bidang berisi bidang-bidang yang secara struktur kristalnya setara, memiliki pengaturan atom yang sama. Nah, ini bidang kristal spesifik itu kita tuliskan dengan kurung, sedangkan untuk generalnya itu kita tuliskan dengan lambang seperti ini. Lanjut. Oh iya, jadi biasanya seperti yang kita sebutkan tadi sebelumnya ini di mana ya? Kan sebentar. Nah, bidang geser yang disebutkan di sini itu di mana bidang geser yang memiliki jumlah atom ketika kita bidang geser misalnya itu seperti ini. Nah, bidang geser yang disebutkan di sini itu bidang geser yang memiliki jumlah atom yang mengenai bidang geser tersebut paling banyak. Jadi bisa kita lihat di sini kan bidang geser, kalau misalnya kita ambil bidang gesernya seperti ini itu dengan jumlah atom yang paling banyak, yaitu ada 6. Nah, baru kita ketahui ada berapa kali sih kayak gini-ginian kayak bidang gesernya yang paling menyentuh atom paling banyaknya. Kan di sini kan ada 6. Di sini kan maksudnya bidang geser yang ini itu ada bersentuhan dengan 6 atom. Nah, yang berjumlah bidang geser mana lagi yang mengenai 6 atom di satuan atom ini jumlahnya ada berapa? Nah, kita ketika cari itu ada 12 seperti itu. Lanjut ke ini kan udah. Nah, sekarang yang heksagonal. Berbeda halnya dengan yang tadi bentuknya kubik, yang kubik tadi itu lebih mudah. Kalau untuk arah heksagonal menggunakan 4 indeks yaitu HKIL, di mana I itu sama dengan min H plus K. Sistem disusun oleh 3 sumbu bidang A1, A2, dan A3 dan 1 sumbu tegak lurus Z bidang basalnya. Jadi seperti itu. Arah dalam kristal HCP adalah ini, di mana U itu ini, V aksen itu yang ini, dan W aksen itu ini. Untuk menjadi arah HCP, maka vektor ini harus diubah ke VTW dengan rumus U itu sepertiga 2 U aksen min V aksen, V itu sama dengan sepertiga 2 V aksen min U aksen, T itu sama dengan min U plus V. Seperti itu. Misalkan ya, kita ketahui ya, kita cari tipe yang pertama ini.
Tipe yang pertama ini arah arah kristalnya itu ke arah ke atas gini kan. Nah, dari proyeksi ke A1 dan A2 dan ke titik ke A1, A2 dan Z. Kalau kita lihat dari atas kan seperti ini bintangnya. Nah, kalau yang ini kan berarti dia ke arah A1 itu nggak ada. Ke arah A2 atau V aksen itu juga nggak ada. Adanya cuman ke arah Z yang berjumlah yang menyentuh sampai atas berarti kan 1. Kita tulis U aksennya itu 0, V aksennya 0, W aksennya pun 1. Nah, kita ubah ke UVTW ini dengan rumus yang sudah kita tentukan, yang sudah kita temukan tadi, yang sudah disediakan oleh slide ini. Maka kita ketahui UVTW-nya itu 0,001. Kita ubah menjadi integer, menjadi arah HCM itu seperti ini. Nah, mungkin yang ini kan gampang ya, karena arahnya ke atas. Mungkin yang agak sulit itu yang arah yang kedua ini. Yang kedua kita lihat U aksennya itu dalam sistem kubik. Jadi ini kan A1, A2. Ini nih ya. Ini terus kita lihat ke atas, dari atas itu seperti ini. Nah, kita lihat arah A1-nya itu kan ke sini. A2-nya itu ke sini. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita jadikan kubik. Ininya itu kita luruskan gitu loh. Nah, ketika kita luruskan, jadi A1-nya ketika diproyeksikan ke dalam A1 itu akan 1. Sedangkan ke arah A2 juga berjumlah 1 seperti ini. Ketika ini kan sebenarnya miring, tapi kita bisa ubah ke bentuk yang kotak yang memiliki sudut 90 derajat agar mempermudahkan kita memproyeksikan arah ini ke A1 dan A2. Nah, ketika kita lihat di sini itu ketika diproyeksikan ke A1 itu 1 jumlahnya. Sedangkan yang ke A2 juga 1. Maka U aksen atau yang sama dengan A1 ini dalam sistem kubiknya itu berjumlah 1 dan V aksen untuk A2 dalam sistem kubik itu berjumlah 1 juga. Sedangkan W aksen atau arah kesumbu Z-nya, karena ini ada di bidang bawahnya, ada di alasnya, dan tidak memiliki arah ke arah sumbu Z, maka W aksennya itu 0. Lalu kita masukkan ke rumus, yang ini, UVTW ini, akan kita dapatkan sepertiga min 2/3, 0. Terus kita ubah ke integer formnya, ke bentuk integernya. Jadi kita kalikan mungkin dengan 3, maka akan kita dapatkan 111 min 2, 0. Nah, seperti ini. Lanjut. Ya. Terus ya yang tadi kan udah ya. Sekarang mungkin yang agak lebih susah dari yang sebelumnya, yaitu kita coba yang mana ya? Mau yang mana? Mungkin yang ini, yang B ya. Yang B itu yang ini kan, bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita proyeksikan ke arah A1 dan A2, ketika kita lihat dari atas itu kan seperti ini, terus arahnya kayak gini. Nah, itu kan hampir sama yang kayak yang tadi barusan saya jelaskan. Ketika kita proyeksikan ke U1 dan V1, U aksen dan V aksen itu satu-satu. Sedangkan ke arah W, ke arah Z-nya itu, karena dia itu ke arah bawah, sedangkan positifnya itu ke arah atas, maka Z-nya itu min 1. Seperti itu. Kita masukkan, lalu kita masukkan ke rumus, kita dapatkan 1, 1, 2, 3, seperti ini. Oh ya, mungkin yang A ini juga agak sulit, kita coba kerjakan juga. Ini kan kita ketahui dari gambar itu dia arahnya ke sini, ke arah bidangnya ini. Ketika kita lihat dari atas, seperti ini bentuknya. Nah, ketika seperti ini, kita ubah menjadi bentuk yang seperti kotak yang kita inginkan, yang 90 derajat. Jadi seperti ini, seperti kotak kubik itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan arahnya itu seperti ini. Gitu. Nah, dari arah A1, A2 dan dari arah A1, A2-nya kan kita dapatkan kalau A1 itu
misalnya arahnya ke sini, berarti kan dia oh ya, ini kan A1 A1. Oh ya, ini A1, ini A2. Di sini kan berarti kan termasuk bidang yang min kan. Bidang yang min. Ini A1, A2. Ketika kita bentukkan menjadi arah kotak kan jadinya seperti ini. Nah, ketika kita proyeksikan menjadi A1, ini kan di sini kan, di tengah-tengahnya min A1. Tengah-tengahnya min satunya A1. Jadi di sini. Jadi kita dapatkan min setengah karena A1 yang positif itu arahnya ke sini, sedangkan ini itu arahnya dari titik pusatnya sini min setengah. Jadi kita tulis min setengah. Kita lihat kan dari kotak yang bawah ini, persegi yang dari bawah ini kita dapatkan ini kan di sini setengahnya. Jadi kita tulis min setengah. Terus di arah V-nya, di arah A2-nya itu kan kita ketahui kalau kita proyeksikan di sini itu min 1. Ini kalau kita garis dari sini, seret. Di sini kan min 1. Terus dari arah W-nya kita ketahui oh ya, paham. Ini berarti bukan ke bidangnya tapi di alasnya bawah. Jadi dia itu nggak mempunyai arah terhadap sumbu Z atau C-nya itu sama dengan 0. Kita dapatkan dari data-data yang kita sudah peroleh, lalu kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatkan seperti ini. Penulisannya pun harus seperti ini ya. Ingat kalau min itu garisnya ditaruh di atas. Lanjut. Ini untuk bidang. The regular tree index system is not suitable. Nggak bisa ditulis menjadi 3 index system. Plants with the same indices do not necessarily look like 4 index system introduced. Jadi kita gunakan sistem yang 4 HKAIL. Misalnya tipe yang A ini ya. Tipe A ini. Langsung aja kita cari tahu bagaimana cara mencari bidang heksagonal dari plane A. Di sini kan dia kan itu dari A1-nya itu dia kenanya di 1. Sedangkan di A2-nya itu di sini kan 1. Nah, untuk A2-nya kan di sini. Sedangkan A2-nya kan ke sana. Tapi dia berpotongannya di A2 itu di min A2 kan, di min 1-nya A2. Jadi kita tulis min 1. Sedangkan I itu rumusnya kan sama dengan min H plus K, jadi kita tulis karena H-nya itu 1, sedangkan min 1 min 1 kan jadi min 0, jadi I-nya itu 0, sedangkan L-nya itu yang sumbu Z ini. Nah, di sini kan dia berpotongan dengan sumbu Z-nya itu di 1. Jadi kita tulis 1 min 1 0 1. Terus kita inverse-kan. Terus jadinya dapatnya seperti ini. Maksudnya di inverse itu dikalikan dengan 1. Dengan diinverskan itu ya kita ketahui lah dibalik kayak tadi jadi seperti ini. Mungkin ini ada kesalahan ya, di sini kok ada minnya, kenapa seperti itu, seharusnya kan nggak ada, jadi 1 min 1 0 1. Lanjut, ini bisa kita lihat juga di sini bagaimana caranya, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Bidang koordinasi. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan sebelumnya bahwa akan saya jelaskan tentang bidang koordinasi atau coordination number atau CN. Bilangan koordinasi atau coordination number. Nah, bilangan koordinasi ini menjelaskan tentang jumlah ion atau atom yang langsung mengelilingi atom pusat. Sebenarnya nggak harus atom pusat sih. Yang penting kan di unit sel satuan itu biasanya terdapat atom pusatnya. Nah, atom-atom yang ada di sekitar atom pusatnya ini, yang berkenaan langsung dengan atom pusatnya ini, itu disebut bilangan koordinasi.
Nah, bilangan koordinasi ini bergantung pada ukuran relatif dari suatu ion. Angka yang menyatakan banyaknya atom-atom tetangga terdekat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, misalnya ada atom ini. Nah, atom ini kan yang berkenaan langsung dengan atom ini itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4, ada 6. Ada 6 atom yang berkenaan langsung dengan atom pusat ini. Nah, dengan yang berkenaan langsung dengan atom pusat ini disebut dengan bilangan koordinasi atau coordination number dari struktur ini. Bilangan koordinasi atau CN pada struktur solid terjejal. Nah, ini dari setelah kita ketahui HCP itu mempunyai coordination number 12. FCC itu 12, BCC itu 8 dan simple kubik itu 6. Nah, ini ya misalkan dari mana sih dapatnya ini? Nah, misalnya dari SC atau simple kubik. Simple kubik kan bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil atom yang sebelah sini. Atom yang sebelah sini kalau misalnya kita proyeksikan kita cari di sel unit satuan yang dekat-dekat dengan atom ini, yang berkenaan dengan atom ini kan ada ini sama ini. Nah, ini kan ada 6. Maka coordination number dari SC itu ada 6. Sedangkan BCC itu kan seperti ini. Nah, BCC ini kan yang berkenaan langsung dengan atom ini kan ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan langsung berkenaan dengan atom pusatnya ini. Maka CN number dari BCC itu 8. Dan lanjut, FCC dan HCP mempunyai bilangan coordination numbers yang sama yaitu 12. Seperti itu. Allotropi. Suatu material yang memiliki lebih dari satu struktur kristal pada bentuk padatnya. Jadi ada juga material yang memiliki lebih dari satu struktur kristal, nggak cuman simple kubik atau HCP, FCC seperti tadi, tapi ada berapa struktur kristal pada bentuk padatnya. Contohnya itu ada pada karbon. Contohnya adalah karbon yang dapat berupa intan, grafit, dan amorphous karbon. Nah, mungkin cukup dulu penjelasan saya tentang struktur kristal. Berikutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana proses difusi yang ada dalam material. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.